Hai 10 KL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss di pelajaran akuntansi dasar. Sebelumnya Miss berterima kasih karena ya kalian sudah mengerjakan soal UD Mandiri dari soal yang kemarin Miss kasih. Terima kasih dan Miss sudah lihat hasil kerjanya. Pada dasarnya ada yang sudah oke, ada yang masih belum, ada juga yang masih sembarangan seperti itu. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang soal UD Jaya Mandiri yang sudah kalian kerjakan kemarin, Miss mau membahas beberapa hal dan semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kalian ke depannya ketika menyusun tabel persamaan dasar akuntansi, ya. Yang pertama dari hasil kerja kalian yang sudah Miss perhatikan, yang sudah Miss lihat, yang pertama adalah ini nih yang paling mengganggu Miss. Masih ada dari kalian yang membuat jawaban soalnya itu di buku tulis biasa. Sementara kan seperti yang Miss bilang kemarin kita pakai buku folio. Nah, ini sangat mengganggu dan tidak enak dipandang seperti itu. Saya rasa bagi yang menulisnya saja mungkin dia akan kebingungan membacanya. Apalagi seperti saya atau orang lain yang harus membaca catatan ini. Kamu bisa beranggapan atau berpikir gimana kalau kamu adalah seorang karyawan di perusahaan, kemudian kamu diminta untuk mencatat transaksi dalam tabel persamaan dasar dan hasilnya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya, tahu lah ya akan terjadi. Yang jelas pasti bosmu akan marah besar. Ini gimana nyetatnya kayak gini? Nah, mungkin untuk pertama Miss toleransi seperti itu, tapi tidak untuk berikut-berikutnya. Ini adalah pertama dan terakhir mencatat dengan model seperti ini sangat tidak baik, sangat tidak rapi. Kemudian kalau kalian bisa lihat di sini, kolomnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, sehingga yang kecil ini kalau kalian bisa perhatikan itu sebenarnya angkanya adalah 6 juta. Tapi karena dia tidak cukup menulis nominal angkanya, dia singkat menjadi 200 JT, 30 JT. Tapi yang ini tulis lengkap. Karena apa? Karena kolomnya tidak pas, kolomnya tidak sesuai. Nah, jadi ini harus jadi catatan untuk kalian. Jadi jangan buat seperti ini, pertama dan terakhir bisa lihat seperti ini. Kemudian tidak mencatat dengan posisi landscape seperti ini, tapi harus potret. Ya. Karena kalau seperti ini juga kalian akan susah mencatatnya. Next, berikutnya yang Miss temukan dari yang sudah kalian kerjakan, Miss banyak menemukan tip-ek nih. Tip-ek banyak banget. Padahal mungkin hasilnya awalnya bagus, cuma karena bertip-ek, ya jadi jelek kayak gitu kan. Nah, next ke depannya, ini juga harus jadi perhatian untuk kalian. Kalau misalnya nih yang pertama ini kalian agak susah untuk mencatat pakai pena dan mungkin sering salah, nah boleh pakai pensil silahkan, tapi jangan lupa untuk ditebalkan dengan pena seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang harus perhatikan lagi adalah nih, pencatatannya seperti ini. Dia tidak pakai pembeda warna. Miska sudah sampaikan, kalaupun kamu tidak mau pakai pembeda warna, beri tanda minus yang jelas atau tanda kurung yang jelas atau pakai pena warna merah ya. Tapi di sini dia ada sih dia bikin tuh kecil tapi tipis banget. Nah, kalau sekilas dilihat seperti ini kan tidak cantik kelihatannya seperti itu. Nah, jadi harus ditulis usahakan pakai pena yang beda warna seperti itu biar kamu tahu kalau itu transaksinya mengurang ya. Next berikutnya. Nah, ini yang sudah cocok menurut Miss, sudah oke. Ya, dari segi judul dia sudah buat, kemudian tulisannya sudah rapi, kemudian dia juga sudah buat keterangan seperti ini. Nah, ini untuk catatan untuk kalian. Kalau memang kalian mau pakai dalam rupiah seperti ini, boleh. Artinya di angka-angka ini nggak perlu lagi kalian tambahkan keterangan RP. Jadi cukup langsung ke angka, itu artinya dalam rupiah. Ya, tapi kalau kalian tidak buat ini, kalian tidak cantumkan dalam rupiah di sini, kemudian kalian tidak bikin di sini satuan harga uangnya rupiah, maka ini salah seperti itu. Ya, ini juga sudah oke untuk pencatatannya, sudah dibedakan warna, jadi tahu kalau transaksinya mengurang, transaksinya sudah oke, catatnya juga sudah bagus. Ya, jadi sudah jadi bisa jadi contoh untuk kalian. Ya, dari Miss itu saja untuk evaluasi dari soal-soal yang sudah kita kerjakan kemarin. Ya, next kita lanjut ke pembahasan soal dari UD Jaya Mandiri.
Ya, di sini sudah Miss berikan tabelnya. Mungkin ini ada beberapa angka yang Miss samarkan. Kita akan jelaskan satu persatu supaya kalian bisa paham. Ya, kita mulai dari transaksi ini. Nah, yang harus kalian perhatikan dari transaksi yang seperti ini, ya, ini adalah saldo awal. Ya, saldo awal ini wajib untuk dituliskan di baris pertama setiap tabel persamaan dasar akuntansimu. Sebelum kamu menulis saldo awal dari setiap tabel persamaan, kamu harus perhatikan dulu nih, saldo awalmu ini balance atau enggak. Ya, penemuan kemarin dari hasil ini, kalau kamu hitung baik-baik dari nilai kas piutang persediaan sampai peralatan, hasil tidak 960 juta. Tapi kalau ini memang benar 960 juta, nah berarti di sini saja sudah ada kesalahan karena tidak balance untuk saldo awalnya. Jadi apa yang harus dilakukan Miss? Nah makanya kemarin kita ganti nilai kasnya menjadi 88 juta. Ya, next. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain soal, perhatikan dulu nih saldo awalnya balance atau enggak. Kalau enggak balance jangan dilanjutin karena akan berdampak kepada pencatatan yang berikutnya. Oke ya, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, transaksi ini sudah dimasukkan ke dalam nih kolom baris pertama. Kemudian kita lanjut ke soal. Pada tanggal 2, menerima tagihan dari toko Aman Jaya dengan faktur nomor 01 sebesar 12 juta. Ada kata kunci kwitansi. Nah, di sini nggak tahu nih kita, kejadiannya ini apa sih? Menerima tagihan maksudnya gimana? Nah, kata kuncinya adalah menerima tagihan dari toko Aman. Berarti sebelumnya kita punya hubungan transaksi dengan Aman, kemudian Aman bayar kepada kita. Kalau Aman bayar kepada kita dari faktur yang dikeluarkan kemarin, faktur kan kredit. Berarti kemarin si Aman ini kita jual sama Aman secara kredit. Nah, sekarang dibayar sama si Aman. Bayar sama Aman berarti apa yang terjadi kalau ada orang bayar piutang? Kalau ada orang yang bayar piutang, logikanya apa yang terjadi? Logikanya yang terjadi adalah kas bertambah dan piutang berkurang karena kita menerima pembayaran dari piutang. Nah, keterangannya adalah pembayaran piutang. Saldonya gimana, Miss? Tinggal dihitung saja. Untuk si saldo kas gimana? Semula punya saldo 88, kemudian ada transaksi 12 juta, berarti saldonya 100 juta. Piutang dagang sebelumnya 184 juta, kemudian ada minus 12 juta, berarti berapa? Iya, 172 juta. Nah, kalau untuk yang ini gimana, Miss? Nggak ada transaksi kan? Tanggal 2 nggak ada transaksi, cuma ada saldo per tanggal 1, berarti tinggal diturunkan saja angkanya. Oke, sewa dibayar di muka? Ada nggak? Nggak ada, berarti nilainya 0 ya, seperti itu. Nah, peralatan sama, tinggal diturunkan. Seperti itu. Kemudian utang dagang juga tinggal diturunkan saja. Tinggal diturunin. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, next tanggal 3. Menjual barang dagangan dengan syarat ada faktur. Nah, kalau nggak ada kata-kata kredit, bisa nggak Miss kita tentuin kalau itu transaksinya kredit? Bisa. Kamu lihat kalau ada pencatatan dengan syarat, kemudian ditambahkan lagi dengan keterangan faktur, berarti itu transaksinya adalah transaksi kredit. Yang dijual berapa? 24 juta. Maka kalau dia jual 24 juta masuk ke kas atau piutang? Piutang, Miss. Ya, benar. 24 juta yang dia jual secara kredit, harga pokoknya kita masukkan ke kolom persediaan, karena kita jual barang dagang berarti persediaan kita berkurang. Kemudian ada selisih, selisihnya berapa? Selisihnya ada berapa ini? 6 juta. Masuk ke mana? Masuk ke modal. Kenapa masuk ke modal, Miss? Ya, karena 6 juta ini kalau bahasa umum orang sebutnya ini sebagai untung. Kalau untung atau laba itu akan menambah modal, maka pengaruhnya bertambah. Maka saldonya bagaimana? Iya, tinggal dihitung saja. Ada yang perlu dihitung silahkan dihitung, yang perlu diselisihkan silahkan diselisihkan. Yang tidak perlu dihitung atau diselisihkan tinggal diturunkan saja. Next tanggal berapa? Tanggal 5. Jual barang dagangan secara pokok ini bukan ini ya. Kata kuncinya di sini nih, kwitansi. Berarti transaksinya adalah transaksi? Iya, transaksi tunai. Berarti 32 juta masuk ke mana? Kas atau piutang? Kas, Miss. Ya, benar masuk ke kas. Kemudian harga pokok mengurangi persediaan, maka selisihnya berapa? 6.500.000. Keterangannya sama nggak penjualan? Iya, masih sama ya. Oke, kemudian saldonya gimana? Silakan, yang dihitung tinggal dihitung, yang diselisihkan tinggal diselisihkan, yang diturunkan tinggal diturunkan. Seperti ini. Oke ya, next. Tanggal berapa lagi? Tanggal 6. Membeli barang dagangan dari PT Monde dengan syarat. Kalau ada kata syarat berarti
Kredit, Miss. Oke, apa yang dia beli? Yang dia beli adalah persediaan barang dagang. Berarti persediaan barang dagangnya bertambah. Dia beli secara tunai apa kredit? Kredit, Miss. Berarti masuk ke utang. Keterangannya berarti tulis dengan pembelian. Kemudian bagaimana pencatatan saldo akhirnya? Sama seperti Miss bilang tadi. Yang perlu diturunkan tinggal diturunkan, yang perlu ditambah silahkan ditambah, yang perlu diselisihkan silahkan diselisihkan. Maka seperti ini dapatnya. Oke ya, next tanggal 7. Menerima pelunasan dari toko baru. Nah, ini sama sih kejadiannya sama tanggal 2, cuman bahasanya saja yang berbeda. Berarti apa pengaruhnya? Iya, pengaruhnya tetap sama. Kas pada piutang. Keterangannya adalah pembayaran piutang. Saldonya silakan dihitung. Katakanlah seperti ini. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 9. Bayar utang. Kalau tadi kita dapat pembayaran piutang, sekarang kita bayar utang. Kalau kita yang bayar utang, berarti uang kita nambah atau kurang? Kalau bayar utang berarti uangnya berkurang, Miss. Oke, benar. Kalau kita bayar utang berarti uangnya berkurang. Sebesar 16 juta, utangnya juga berkurang. Gak mungkin dong bayar utang, uangnya nambah, utangnya nambah. Gak mau bayar utang, saya kayak gitu. Oke, saldonya silahkan dihitung, silahkan diselisihkan, atau silahkan diturunkan. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 10. Tanggal 10 ini sama dengan transaksi tanggal 6. Jadi bagaimana pencatatannya? Beli barang dagang secara kredit. Ya udah, berarti transaksinya adalah akan menambah persediaan dan akan menambah utang. Tuh, saldonya silahkan dihitung. Oke. Paham ya sampai di sini ya. Mungkin kita nggak akan bahas semua karena transaksinya berulang-ulang ya. Kemudian tanggal 12 menambah modal. Nah, nambah modal otomatis berarti modalnya bertambah. Modal bertambah dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai. Uang tunai itu berarti apa? Uang tunai itu masuk ke kolom kas, Miss. Oke, berarti keterangannya seperti ini. Kas bertambah 40 juta, modal bertambah juga 40 juta. Keterangannya adalah penambahan modal. Saldonya silahkan dihitung, silahkan diselisihkan, atau silahkan diturunkan saja. Oke, next. Tanggal 14, menjual barang dagangan, kata kuncinya pakai kwitansi, berarti jualnya secara tunai. Kalau jual secara tunai dapat duit nggak? Dapat lui nggak? Dapat, Miss. Berarti tanggal 14 pencatatannya seperti ini. Lui-nya 30.800, HPP-nya sekian. Nah, ini selisih modalnya. Keterangannya adalah penjualan. Saldonya silahkan dihitung. Seperti itu. Nah, seperti ini. Paham ya? Bisa lanjut? Oke, next tanggal 15. Beli peralatan. Pakai faktur. Berarti beli peralatannya tunai apa kredit? Kredit, Miss. Oke, berarti otomatis kalau beli secara kredit utangnya bertambah tuh. Tapi apa yang dia beli? Peralatan. Berarti bagaimana pencatatannya? Pencatatannya seperti ini. Peralatannya bertambah, utangnya juga bertambah. Tuh, begitu. Kan peralatan bertambah 20 juta, utang juga bertambah 20 juta. Oke ya. Kemudian saldonya bagaimana? Silahkan. Biasa. Yang ditambah silahkan ditambah, yang dikurangnya silahkan dikurang, yang nggak ada pengaruh atau nggak ada transaksinya ya tinggal diturunkan saja. Oke ya, next. Tanggal berapa lagi? 17. Membayar sebagian utang. Kita bayar utang. Berarti kita yang bayar nih. Kalau kita bayar utang, apa yang terjadi? Kas nambah atau kurang? Kalau bayar utang ya uang saya kurang dong, Miss. Iya, benar. Berarti tanggal 17 uangmu berkurang dan utangmu juga berkurang. Ya kan? Kan nggak mau bayar utangnya. Kasnya kurang tapi utangnya juga tetap nambah. Ya nggak mau lah, bagus nggak usah bayar. Ya kan? Nah, gitu dia. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 19, bayar beban iklan. Nah, kita lihat di sini. Kita punya kolom iklan dibayar di muka nggak? Nggak punya, Miss. Berarti kalau seperti ini, bagaimana pencatatannya? Langsung pengaruhnya ke modal. Pembayaran beban apapun itu, kalau dia tidak punya kolom sendiri seperti ini, ya berarti dia langsung berpengaruh kepada kolom kas dan modal. Ya, seperti itu. Saldonya juga sama. Silakan ditambah, silakan dikurang atau diturunkan saja. Next, tanggal berapa lagi?
Tanggal 21 jual barang dagang. Nah, di sini nggak ada kata-kata tunai apa kredit, juga nggak ada keterangan alat bantunya, syarat ataupun bukti transaksi yang dipakai. Nah, kalau jumpa kondisi seperti ini, kalian harus asumsikan transaksi itu dilaksanakan secara tunai. Berarti tanggal 21 itu kita jual barang secara tunai. Kita jual barang secara tunai, apa yang terjadi? Kalau kita jual barang secara tunai, yang terjadi adalah uang kita bertambah, persediaan barang dagang berkurang, dan iya, dan selisih modalnya. Oke ya. Dah. Next, tanggal berapa lagi? Tanggal 20, tanggal 22 jual barang dagang secara kredit udah sama lah. Udah paham lah kalian ini. Sama soalnya transaksinya berulang. Ya, seperti itulah pencatatan kita. Tidak ada yang susah ya. Semuanya itu gampang. Hanya ada mau atau tidak mau seperti itu. Jadi, misalkan berikan ini kepada kalian atau kalian perhatikan, kalian lihat lagi. Jadi video tadi semoga bisa membantu kalian. Yang kemarin mungkin sudah mengerjakan dan hasilnya benar sama seperti Miss ya. Ini hasilnya sama. Selamat untuk kalian karena sudah selamat pula karena sudah sama hasilnya. Tapi untuk yang belum, kalau pas ada yang salah silakan diperhatikan di mana letak kesalahannya dan next jangan diulangi lagi, diperbaiki lagi di latihan berikutnya. Oke, itu saja dari Miss. Terima kasih untuk kesediaan kalian untuk mau menonton video ini. Ya, video ini dibuat sebagai alat bantu untuk kalian karena memang jarak dan jarak kita tidak bisa bertemu karena kondisi saat ini. Oke, itu saja dari Miss. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.